terkait dengan hal ini bagaimana Gapensi memastikan keterlibatan kontraktor nasional agar tetap menjadi prioritas utama dan bukan hanya sekedar subkontrak dari investor asing? Ya, ini lagi-lagi tentunya pemerintah harus membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha nasional. Yang harus ada di pikiran kita sebagai pemerintah harusnya kepada pengusaha nasional adalah kita harus yakin bahwa pengusaha nasional kita sekarang itu sudah mampu gitu loh. Tapi kan problemnya kadang pengusaha nasional itu tidak dipercayakan sepenuhnya gitu. Kita lebih percaya kepada investor asing gitu kan, yang ada ataupun orang sekeliling ya kamu paham lah gitu loh. Sementara yang di sekeliling ini jangan-jangan tidak profesional. Betul. Kan gitu. Nah, kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana harus dibangun sebuah kompetisi gitu di kalangan anak bangsa itu sendiri. Tentunya dengan menggunakan institusi, lembaga profesi yang memang punya kompetensi dalam pekerjaan tersebut kan gitu. Oke. Sejauh mana Pak Anda bisa mungkin memberikan saran kepada pemerintah terkait dengan hal ini agar tentunya agar Pak Presiden ini mempercayai pengusaha ataupun kontraktor lokal? Kalau saya sih yang paling pertama adalah kita punya keyakinan sebagai pengusaha nasional ya. Punya keyakinan bahwa Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ini punya komitmen yang besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, ke depannya ini adalah bagaimana pembantu-pembantu beliau, khususnya dalam bidang infrastruktur ini, mampu melakukan kolaborasi, mampu mengayomi, mampu melakukan komunikasi dengan stakeholder. Sehingga apa yang menjadi target pemerintah, khususnya misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum, itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena disupport oleh para stakeholder. Gitu. Bagaimana mau disupport oleh stakeholder kalau sekiranya kementeriannya sendiri tidak membuka diri terhadap stakeholder yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum, PU kan gitu. Oke, baik. Tapi menurut Gapensi sendiri apa yang harus diantisipasi sejak dini agar proyek Giant Sea Wall dan program pembangunan Pantura ini tidak terhambat oleh masalah klasik Pak seperti pembebasan lahan, pendanaan ataupun tumpang tindih regulasi? Pertama, kalau lahan rasanya tidak terlalu berat ya, karena ini kan laut kan, sudah laut yang ditimbun kan, mungkin radius berapa meter dari titik nolnya laut, mungkin itu ya. Tapi kan rata-rata kalau di pinggiran laut ini kan biasanya itu pemiliknya adalah negara gitu loh. Nah, tinggal bagaimana caranya lintas kementerian antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR BPN dan Badan Otorita Pengelola Pantura ini bisa melakukan sinergitas yang baik kan dalam rangka mempermudah jalannya pekerjaan ini. Masalah pendanaan ya kita saya belum tahu ya apakah ini sudah masuk dalam postur APBN tahun ini. Nah, kita kan karena Pak Presiden kan baru menggelontorkan ide ini, menyuarakan ide ini sebelum 17 Agustus kan. Jadi siapa tahu sudah masuk. Nah, kita sendiri sebagai stakeholder dalam bidang konstruksi belum mendapatkan gambaran ya yang utuh gitu. Atau mungkin tahun depan baru mulai dibuatkan anggarannya, ya kita tentunya sebagai pengusaha kan sifatnya menunggu. Betul. Yang penting kita dikasih kepercayaan oleh pemerintah, oleh negara, bahwa kita pengusaha lokal, kontraktor-kontraktor lokal juga punya kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, apalagi dalam konteks Giant Sea Wall ini kan, karena pekerjaannya kan tidak terlalu berat. Baik. Dan semua bahan-bahan itu ada di dalam negeri, nggak perlu main impor-impor ini barang kan. Baik, dan mungkin pengusaha lokal bisa segera mengeksekusi begitu ya Pak, tanggul laut ini. Bisa, dan bisa ditawarkan juga kepada investor. Kan investor itu tidak harus dari luar kan, dalam negeri juga kan kita banyak investor yang mampu melakukan investasi, apalagi pekerjaan Giant Sea Wall ini kan ketika kita sudah
lakukan pembangunan proyeknya, kita kan bisa tawarkan kepada orang lain lagi untuk masuk dalam wilayah tersebut dalam rangka pemberdayaan ekonomi gitu, membangun kawasan ekonomi gitu.